Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, Bu. baik. Alhamdulillah. Kira-kira untuk pelajaran hari ini bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, baiknya ketua kelas persiapkan temannya, kita berdoa. Baik Bu, sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke Ananda, untuk absensi silakan Ananda buka GCR. Di sana udah Ibu tampilkan link absensi dan juga tadi udah share juga ke grup WA. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan KD yang baru, yaitu KD 3.6. Kita akan membahas mengenai perangkat lunak pengolahan gambar vektor. Adapun tujuan dari pembelajaran pertemuan sekarang adalah pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep gambar vektor dengan tepat. Kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor dengan mandiri dan tepat. Oke, Ananda, kita akan coba masuk ke materi ya, Ibu share. Ini adalah topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah konsep gambar vektor dan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor. Selanjutnya, silahkan Ananda amati gambar di bawah ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar burung. Gambar burung? Yuk, Yang lain? bebek. Bisa jadi. Burung bisa, bebek bisa. Unggas. Boleh. Kira-kira gimana cara membuatnya? Pakai aplikasi Bu. Aplikasi. Ada yang tahu aplikasi apa aja? CorelDRAW, Vektor. Pen bisa Bu, pen. Kira-kira kalau dengan pen bisa? Kalau orang ahli kayaknya bisa tuh Bu. Ahli bisa. Ya. Oke. Berarti ini ada gambar apa tadi? Bisa gambar burung ya. Ya. Nah, di sini ini dia contoh software pengolah gambar vektor. Ada bermacam-macam software yang kita gunakan. Bisa CorelDRAW, lagi Adobe Flash, Adobe Illustrator. yang lain apa? Tapi untuk pertemuan sekarang kita fokuskan ke CorelDRAW. Di sini kita akan pembahasan yaitu mengenai konsep gambar vektor, apa itu vektor, apa saja kegunaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nih, vektor. Dah, siapa yang bisa baca apa itu vektor? Saya Bu. Ya, silakan. Vektor adalah gambar yang disusun sekumpulan garis, kurva atau bidang tertentu yang menggunakan perintah yang didefinisikan dengan persamaan matematika. Berarti dia adalah sekumpulan garis atau kurva ya. Ya. Itulah yang disebut dengan vektor. Nah, pada vektor, jika ditulis salah, tampilannya tidak akan pecah. Yang pecah itu bukan gambar, tapi ini dia. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini perbandingan antara vektor dengan apa ini? Bitmap. Nah, bitmap itu gimana? Dilihat dari gambar, kira-kira anak-anak itu apa? Bisa kita ambil kesimpulannya antara dua gambar ini. Kalau di zoom ke bitmap itu dia ngeblur. Kalau vektor di zoom dia tidak pecah-pecah atau ngeblur. Yang lain gimana? Kasih tambahan? Makin bersih Bu kalau di zoom, kalau yang vektor. Vektor makin di zoom makin bersih. Kalau bitmap ngeblur. Sama kayak Regi tadi Bu. Vektor itu terbentuk dari sejumlah garis dan kurva. Gambar akan tetap jelas ketika diperbesar.
ukuran penyimpanan relatif kecil. Sedangkan bitmap terbuat dari kumpulan titik, gambar kurang jelas jika diperbesar. Ukuran penyimpanan relatif besar. Kekurangannya, kurang dapat menampilkan gambar yang gradasi. Maksud di sini ya adalah sifat warna yang alami, vektor ini kurang bisa, tapi harus digunakan sebuah aplikasi untuk merubahnya. Apa aplikasinya tadi kita gunakan? Kita gunakan aplikasi softwarenya CorelDRAW. Di sini Ibu ada menampilkan sebuah video yang akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam CorelDRAW. Kalian pasti pernah menjumpai gambar vektor seperti contoh ini. Ketika pertama kali membuka aplikasi CorelDRAW, kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan workspace dari CorelDRAW. Di dalamnya terdapat daftar menu program yang berisi berbagai perintah pengoperasian mulai dari menyimpan file, membuka file, mengatur ukuran halaman, dan menampilkan berbagai menu bantuan. Yang kedua ada icon command shortcut. Icon command shortcut berisi icon-icon jalan pintas atau shortcut pengoperasian berbagai perintah penting dari daftar menu program. Lalu ada tools option atau property bar. Isi bar ini adalah properti dari toolbox dan akan berubah-ubah sesuai dengan jenis tool yang dipakai dan macam objek yang tengah dipilih. Star digunakan untuk membuat bintang. Lalu ada complex star digunakan untuk membuat bintang dengan sisi menyilang. Lalu ada graph paper yang digunakan untuk membuat kotak yang terbagi dari beberapa grid. Lalu ada spiral yang digunakan untuk membuat spiral. Selanjutnya ada text tool. Text tool berfungsi untuk mengetikkan suatu teks atau paragraf. Lalu ada table tool. Table tool berfungsi untuk membuat tabel yang dapat diisi teks atau data seperti program aplikasi pengolah angka. Lalu ada eyedropper dan paint bucket. Eyedropper tool digunakan untuk mengambil warna dari suatu objek, sedangkan paint bucket tool digunakan untuk mengisi warna ke suatu objek. Ada pertanyaan anak-anak Ibu pembahasan kita tadi? Tidak, Bu. Paham? Bisa membedakan apa itu vektor? Bisa. Bu. Ya. Untuk selanjutnya, tugas Ananda adalah ada di LKPD. LKPD yang udah Ibu share. Ini LKPD-nya. Ini dia. Lengkapi data berikut ini. Di sini Ibu minta apa itu vektor. Anda tulis. Kedua, sebutkan kelebihan yang dimiliki gambar vektor. Ketiga, kekurangan yang dimiliki gambar vektor. Sampai di sini dari pembahasan dari awal sampai terakhir, ada yang masih ragu? Ada yang mau ditanyakan mengenai vektor? Tidak, Bu. Selanjutnya kita akan coba untuk membacakan kesimpulan. Ya, kita baca. Silakan Diva, Ya, Bu. bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang Ya. pertama tuh kita dapat mengetahui software pengolah gambar vektor, yaitu ada CorelDRAW, ada Flash, sama Adobe Illustrator. Terus kita dapat mengetahui pengertian vektor. Vektor adalah gambar yang disusun sekumpulan garis, kurva, atau bidang tertentu yang menggunakan perintah yang didefinisikan dengan persamaan matematika. Latif bisa menambahkan? Vektor mempunyai 4 kelebihan. Yang pertama, scalable dapat diperbesar dan diperkecil tanpa mengurangi kualitas gambar. Yang kedua, ukuran file gambar lebih kecil dari bitmap. Yang ketiga, dapat diubah menjadi tampilan 3D dan perangkat lunak tertentu. Yang keempat, mempunyai sifat warna yang solid sehingga cocok untuk menggambar logo, kartun, banner, dan gambar sederhana lainnya. Oke, terima kasih Diva dan Latif telah membacakan kesimpulan. Selanjutnya, ke depan kita akan masuk ke menerapkan perangkat lunak pengolahan vektor.
Ya, kita anak ibu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri, silakan ketua siapkan teman-temannya dan berdoa. Baik Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, anak ibu sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.